Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardian dengan NIM 2K54 dari kelas 5 IPIB. Di sini saya akan menjelaskan 5 bentuk penelusuran sumber informasi Islam. Dan yang pertama yaitu Tafsir Ibnu Katsir, yang kedua adalah Waqfiyah, ketiga Maktabah Syamilah, dan yang keempat Jawami'ul Kalim, kemudian terakhir itu Notebook. Oke, kita langsung saja masuk menu utama Tafsir Ibnu Katsir. Itu kita langsung saja ke terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian sini merupakan halaman awal ya. Scroll ke bawah mengenai penjelasan dari terjemah Tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, sini ada profil kitab Tafsir Ibnu Katsirnya. Dan kita sini terdapat menu-menu seperti Ayo Mondok, daftar isi, kitab, English, fikih, tafsir dan Quran, kita ilmu lainnya. Dan kita sini klik Ayo Mondok. Nah, di sini terdapat penerimaan dan pendaftaran pesantren untuk santri baru di pesantren Al-Khairat ya. Nah, dan untuk lanjut daftar isi, di sini terdapat daftar isi dari terjemahan kitab Katsir Ibnu Katsir ini ya. Nah, itu akhlak, kita bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan kita lanjut untuk menu kedua, itu menu kitab. Di sini terdapat daftar kitab. Nah, daftar isinya pertama itu dari kitab Quran dan tafsir. Nah, dan macam-macam. Sini kita bisa langsung saja klik. Misalnya nih, sini kita butuh tentang kitab Quran dan tafsir. Kita tinggal klik saja. Langsung diarahkan pada kitab-kitab yang terdapat di sini. Nah, seperti terjemahan tafsir Ibnu Abbas dan sebagainya. Ini coba kita contohkan salah satu ya. Ini coba kita klik yang terjemahan tafsir Tabari ini. Nah, ini dia kitabnya. Dan ada di sini penjelasan dari kitab tersebut. Dari nama kitab, nama tafsir dan lain-lain. Dan sini juga ada, kita juga bisa download terjemahan, juga bisa download versi Arabnya, tinggal klik saja. Ini kita coba yang versi terjemahnya. Nah, ini dia, ada banyak juga, bisa pilih mana yang mau di download. Coba yang satu ini. Nah, ini dia terjemahnya. Kemudian jika ingin mendownload, tinggal klik saja menu download di sini. Kita keluarkan ya. Dan di sini ada juga kitab versi Inggrisnya ya. Jika membutuhkan kitab dalam versi terjemahan Inggris, bisa kita lihat di sini. Coba kita lihat ya. Kita pilih salah satu. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian kita lanjut ke fikih. Nah, di sini ada kitab-kitab tentang fikih ya, tentang terjemah matan takrib dan selainnya sebagainya. Kita bisa juga jika yang membutuhkan, langsung saja klik dan nanti bisa kita download. Dan untuk tafsir Quran, nah ini kitab-kitab yang terdiri dari terjemahan Quran dan tafsir, ada setidaknya 20 kitab ya. Dan ini ada juga macam-macam dari hadis ilmu ya, hadis tasawuf, sejarah Islam, nahu surah, kita klik hadis. Nah, sini tasawuf. Jadi apa yang kita butuhkan tinggal klik saja sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Atau sejarah, kita juga kita klik. Dan nahu surah, ini ada pembagian kitabnya. Dan di sini juga kita bisa ada fitur pencarian kitab ya.
bisa coba klikkan saja di sini. Misalnya kita butuh kitab apa ya, tentang Nahu misalnya, coba enter. Nah, sini keluar kitabnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke VA ya. Oke, kemudian kita lanjut ke VA ya. Kita bisa klik link paling atas ini. Dan di sini dia awalnya untuk berbahasa Arab ya. Dan untuk memudahkan kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada terdapat beberapa menu. Pertama itu halaman awal, itu rumah, kemudian bagian-bagian buku, penulis, dan juga penanya diunduh. Untuk bagian awal ini, itu rumah home. Di sini terdapat kitab-kitab. Bisa kita lihat, kita scroll ke bawah. Jika ada ketemu kitab yang kita butuhkan, kemudian kita masuk ke bagian buku ini. Nah, di sini ada pembagian-pembagian buku berdasarkan pembagian subjeknya. Berdasarkan nomor tajuk subjek. Ini ada dari nomor 001 hingga seterusnya berdasarkan nomor klasifikasinya. Di sini ada, coba kita klik nomor 20 ini ya, bagian perpustakaan. Nah, di sini muncul kitab-kitabnya. Dan kita juga bisa melihat pada bagian penulis. Nah, di sini kita bisa menelusuri kitab dari penulis jika kita mengetahui penulisnya. Coba kita klik ini. Nah, di sini juga terdapat biografi tentang penulis dan buku kitab-kitab yang ada. Kemudian ini masuk ke menu paling banyak diunduh. Nah, ini adalah kitab-kitab yang sering atau yang paling banyak diunduh oleh pengguna ya. Dan coba kita buka satu kitab ya. Kita buka kitab ini. Kita scroll ke bawah. Jika ingin mengunduh, kita tinggal klik unduh buku ini. Kemudian jika ingin melihat tanpa mengunduh juga bisa. Di sini langsung ya. Coba kita, nah, itu. Oke. Coba di sini kita unduh ya. Ya, sedikit makan waktu, tentukan koneksi yang kuat ya. Tergantung pada koneksi. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul bukunya. Nah, seperti ini. Dan untuk mendownload kitab ini bisa langsung aja klik menu download di sini ya. Oke, kita keluar dulu ya. Oke, setelah itu kita lanjut kepada Maktabah Syamilah ya. Oke, selanjutnya itu Maktabah Syamilah. Kita klik saja bagian ini. Nah, beginilah tampilan awal dari Maktabah Syamilah. Dan di sini coba klik
untuk translate ke Indonesia. Nah, pertama ini bagian rumah. Di sini terdapat jelajah perpustakaan, mencari perpustakaan, dan terakhir ditambahkan. Pertama kita coba klik yang bagian jelajahi perpustakaan. Nah, di sini terdapat berbagai subjek-subjek ya, doktrin, perbedaan tanggapan, interpretasi, dan sebagainya. Kemudian kembali ke pencarian perpustakaan. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pencarian, bisa cari semua buku atau cari dalam cakupan tertentu. Sini ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian nanti ada koleksi yang terakhir ditambahkan ya. Di sini terdapat penjelasan mengenai buku yang baru saja ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke bagian indeks penulis. Nah, di sini terdapat indeks penulis ya. Di sini bisa kita urutkan berdasarkan abjad maupun kita urutkan berdasarkan jumlah buku. Kemudian kita lanjut tentang proyek. Di sini tentang proyek ini ada penjelasan ya sedikit, sebuah proyek gratis bertujuan untuk mengumpulkan dan sebagainya. Dan ini ada bagian unduh perpustakaan. Nah, di sini kita bisa mengunduh versi yang berisi buku ya, untuk versi Windows. Kemudian lanjut ke hubungi kami ini. Di sini ada kontak person. Kita bisa menghubungi pihak dari Maksalah ini, Maktabah Samilah ini di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Jawami'ul Kalim ya. Nah, di sini kita harus mendownload aplikasinya dulu. Inilah kira-kira tampilan dari aplikasi Jawami'ul Kalim. Untuk aplikasi Jawami'ul Kalim ini ada beberapa kelebihan dan fungsi dari hadis Jawami'ul Kalim ini, diantaranya menampilkan keseluruhan hadis secara lengkap beserta harkatnya, mengkombinasikan antara syarah dan matan hadisnya, menampilkan pendapat ulama dan riwayat tentang seorang perawi. Kemudian juga bisa menampilkan hadis pembanding untuk berbagi hadis yang telah ditampilkan. Kemudian menampilkan hadis yang dikategorikan sesuai dengan temanya dan juga menunjukkan derajat dari sebuah hadis, apakah dhaif atau maudu', apakah disebut hasan ataukah sahih. Dan di sini kita bisa mendownload hadisnya. Kemudian kawan-kawan langsung saja klik download di sini. Kemudian di sini juga disediakan cara instalasi software hadisnya. Saringan pertama, klik link tombol warna biru, kemudian ekstrak file hasil download di komputer. Kemudian sebelum melanjutkan, pastikan Anda sudah mendownload dan install Net Framework jika masih menggunakan Windows XP ya. Kemudian masuk ke dalam folder setup. Selanjutnya klik GK setup untuk segera eksekusi file instalasi. Nah, jika tampil gambar seperti di bawah ini, tekan tali, dan akan muncul tampilan verifikasi apakah Anda sudah menginstal Net Framework di komputer Anda atau belum. Jika sudah, klik seperti ini, lanjutkan. Dan seterusnya akan muncul tampilan untuk memastikan ruang hard disk masih cukup untuk melakukan instalasi, dan klik tali jika memang masih cukup.
tunggu prosesnya instalasi berjalan dengan sempurna. Setelah instalasi berjalan hingga akhir, klik tali ini dan selesai. Kemudian teman-teman bisa melakukan penelusuran hadis pada aplikasi ini nantinya. Kemudian kita lanjut ke penelusuran selanjutnya, yaitu menggunakan Nurbook ya. Klik saja link yang di atas. Nah, begini tampilan awal dari web Nurbook. Di sini awalnya itu menggunakan bahasa Inggris dan kemudian saya translate untuk bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita bisa mencari buku melalui mesin pencari. Dan kita scroll ke bawah, di sini juga terdapat buku-buku yang tersedia di sini. Kita coba untuk mendownload bukunya ya. Nah, coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang buku, bibliografinya. Dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang buku. Oke, setelah itu kita coba untuk mendownload ya. Kita klik unduh. Nah, di sini kita bisa mengunduh untuk membaca. Di sini kita coba unduh. Nah, untuk mengunduh ini kita perlu login terlebih dahulu. Kita coba dulu login ya. Oke, setelah itu kita bisa mengunduhnya. Kita coba unduh. Oke, kita unduh. Sedang proses mengunduh. Ini sedang mencari buku baru ya. Nah, bukunya sudah ketemu. Di sini kita bisa mengunduhnya dengan klik tautan unduhan ini. Nah, telah masuk unduhannya. Kita tunggu sebentar. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, sudah selesai. Coba kita buka. Nah, beginilah hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini juga ada kategori buku. Nah, di sini kita bisa mencari buku berdasarkan kategori yang tersedia di sini. Pertama itu agama Islam, biografi dan lain-lain. Kita coba klik agama Islam. Nah, di sini terdapat buku-buku tentang etika dan tata krama dan lain sebagainya. Tinggal klik, lalu akan keluar bukunya. Dan juga bisa kita telusuri penulis buku. Nah, di sini kita bisa menelusuri penulis. Seperti di sini coba kita lihat Ibnu Qayyim. Nah, ini penulisnya. Nah, di sini ada pertama itu disediakan biografi tentang penulis. Nah, panjang di sini biografi tentang penulis. Kemudian ada buku-buku yang ditulisnya dan juga kutipan. Nah, kutipan dari Ibnu Qayyim ini. Kemudian juga ada ulasan tentang buku tersebut. Dan kita masuk ke menu. Di sini menu ini menyediakan tentang yang pertama tadi kategori buku, kemudian penulis buku, kutipan buku, ulasan buku, peta komunitas, dan di sini kita juga bisa mengunggah buku. Nah, di sini adalah mesin untuk mencari. Di sini juga bisa seperti halaman awal tadi untuk pencarian ya. Oke, baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.